Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Melati. Di sini saya akan mempresentasikan materi chapter 6 tentang The Five Sense Concept submateri 6.2, yaitu langkah-langkah meningkatkan ketersediaan. Berdasarkan dari sumber Netakat, ada 4 langkah meningkatkan ketersediaan. Yang pertama, manajemen aset, lalu pertahanan yang mendalam, kemudian redundansi, dan yang terakhir adalah ketahanan sistem. Pertama adalah manajemen aset. Organisasi perlu mengetahui semua komponen yang dapat terkena risiko keamanan termasuk sistem perangkat keras, sistem operasi, perangkat jaringan perangkat keras, sistem operasi perangkat jaringan, aplikasi perangkat lunak, firmware, lingkungan runtime bahasa, dan perpustakaan individu. Adapun yang harus dilakukan yang pertama ini adalah klasifikasi aset, yaitu menetapkan semua sumber daya organisasi ke dalam grup berdasarkan karakteristik umum. Yang kedua, standarisasi aset. Sebagai bagian dari sistem manajemen aset TI, suatu organisasi menentukan aset TI yang dapat diterima yang memenuhi tujuannya. Yang ketiga, ada identifikasi ancaman. Tim Kesiapan Darurat Komputer Amerika Serikat dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mensponsori Kamus Kerentanan dari Paparan Umum atau CVE. Identifikasi CV ini berisi nomor pengenal standar dengan deskripsi singkat dan referensi ke laporan dan saran kerentanan terkait. Kemudian yang keempat ada analisis risiko, proses menganalisis bahaya yang ditimbulkan oleh peristiwa alam dan yang disebabkan manusia terhadap aset organisasi. Yang kelima ada mitigasi. Mitigasi melibatkan pengurangan tingkat keparahan kerugian atau kemungkinan terjadinya kerugian. Lalu langkah selanjutnya ini adalah pertahanan mendalam. Pertahanan secara mendalam membantu organisasi meminimalkan risiko dengan membuatnya selangkah lebih maju dari penjahat dunia maya. Maka dari itu, untuk memastikan data dan informasi tetap tersedia, organisasi ini harus membuat lapisan perlindungan yang berbeda. Di antaranya ini ada yang pertama berlapis, yaitu memberikan perlindungan paling komprehensif. Layering ini menciptakan penghalang dari beberapa pertahanan yang berkoordinasi bersama untuk mencegah serangan. Kemudian yang kedua ada membatasi atau limiting. Membatasi akses ke data dan informasi mengurangi kemungkinan ancaman. Kemudian yang ketiga ada keanekaragaman. Keanekaragaman mengacu pada perubahan kontrol dan prosedur pada lapisan yang berbeda. Suatu organisasi dapat menggunakan algoritma enkripsi atau sistem autentikasi yang berbeda untuk melindungi data. Kemudian ada pengaburan. Pengaburan informasi juga dapat melindungi data dan informasi. Jadi suatu organisasi tidak boleh mengungkapkan informasi apapun yang dapat digunakan penjahat dunia maya untuk mencari tahu versi sistem operasi apa yang dijalankan. Lalu selanjutnya kompleksitas. Jika proses atau teknologinya terlalu rumit, kesalahan konfigurasi atau kegagalan untuk mematuhi dapat terjadi. Selanjutnya ada tahapan ketiga adalah redundansi. Pastikan adanya redundansi dalam sistem untuk menghindari titik kegagalan tunggal. Ini dapat melibatkan penggunaan server atau komponen yang saling mencadangkan atau menggunakan sistem cluster untuk meningkatkan ketersediaan. Lalu redundan ini atau biasa disebut RAID menggabungkan beberapa hard drive fisik menjadi satu unit logis untuk menyediakan redundansi data dan meningkatkan kinerja. RAID mengambil data yang biasanya disimpan di satu disk dan menyebarkannya ke beberapa drive. RAID juga dapat meningkatkan kecepatan pemulihan data. Kemudian solusi RAID dapat berbasis perangkat keras atau berbasis perangkat lunak. Masih di redundansi, ini ada selanjutnya adalah spanning tree, adalah protokol jaringan yang menyediakan redundansi. Fungsi dasar STP ini adalah untuk mencegah loop pada jaringan ketika switch saling terhubung melalui beberapa jalur. STP ini memastikan bahwa link fisik redundan bebas loop, memastikan bahwa hanya ada satu jalur logis antara semua tujuan di jaringan. STP sengaja memblokir jalur redundan yang dapat menyebabkan perulangan.
Selanjutnya adalah opsi redundansi router. Opsi yang tersedia untuk redundansi router meliputi yang pertama Hot Standby Router Protocol atau HSRP. Kemudian yang kedua protokol redundansi router virtual atau FRP. Yang ketiga adalah Gateway Load Balancing Protocol atau GLBP. Nah, penjelasan sedikit, HSRP ini merupakan menyediakan ketersediaan jaringan yang tinggi dengan menyediakan redundansi routing first hop. Kemudian yang kedua adalah FRP. Router ini menjalankan bersama dengan satu atau lebih router lainnya yang terhubung ke LAN. Dan terakhir adalah GLBP. Ini melindungi lalu lintas data dari router atau sirkuit yang gagal seperti HSRP dan VRRP, sekaligus penyeimbangan beban. Kemudian ada masih di redundansi juga. Ini yang terakhir adalah redundansi lokasi. Suatu organisasi perlu mempertimbangkan redundansi lokasi tergantung pada kebutuhannya. Berikut ini menguraikan 3 bentuk redundansi lokasi, yaitu ada sinkron, menyinkronkan kedua lokasi secara real-time, membutuhkan bandwidth tinggi dan lokasi harus berdekatan untuk mengurangi latensi. Kemudian ada asinkron, tidak disinkronkan dalam waktu nyata tetapi dekat dengannya, membutuhkan lebih sedikit bandwidth dan situs dapat dipisahkan lebih jauh karena latensi tidak terlalu menjadi masalah. Yang terakhir ada point in the time replication, memperbarui lokasi data cadangan secara berkala dan merupakan opsi paling konservatif bandwidth karena tidak memerlukan koneksi konstan. Nah, ini ada langkah terakhir, yaitu langkah keempat, ketahanan sistem. Ketahanan mendefinisikan metode dan konfigurasi yang digunakan untuk membuat sistem atau jaringan toleran terhadap kegagalan. Protokol pertean memberikan ketahanan desain yang tangguh lebih dari sekedar menambahkan redundansi. Ketahanan sangat penting untuk memahami kebutuhan bisnis organisasi dan kemudian menggabungkan redundansi untuk menciptakan jaringan yang tangguh. Kemudian ketahanan aplikasi adalah kemampuan aplikasi untuk bereaksi terhadap masalah di salah satu komponennya saat masih berfungsi. Ketika faktor ketersediaan setiap solusi meningkat, seperti di gambar, kompleksitas dan biaya juga meningkat. Lalu ada Internet Operating System atau iOS. Untuk router dan switch, Cisco menyertakan fitur konfigurasi yang tangguh. Ini memungkinkan pemilihan lebih cepat jika seseorang dengan jahat atau tidak sengaja memformat ulang memori flash atau menghapus file konfigurasi startup. Sekian presentasi dari saya tentang langkah-langkah untuk meningkatkan ketersediaan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.